Oke, teman-teman, salam satu frekuensi. Nah, teman-teman, tentu Anda pernah mendengar dalam beberapa waktu terakhir atau di bulan-bulan awal Januari hingga Februari 2024 yang lalu, banyak sekali yang ngomongin soal investasi saham di Indonesia ini rugi karena tergerus inflasi dan pelemahan kurs rupiah. Nah, namun menurut saya secara pribadi, kampanye tentang investasi di Indonesia itu rugi gak lantas membuat kita tidak berinvestasi atau malah all in di aset berisiko tinggi. Lah, terus gimana dong? Nah, teman-teman, secara teori investasi itu memang menumbuhkan aset sehingga bisa melawan inflasi. Namun di sisi lain, pelemahan kurs rupiah juga bisa membuat inflasi di Indonesia ini perlahan naik karena memang bahan baku pokok dan lain sebagainya itu memang banyak yang masih impor ya, teman. Jadi sebenarnya apakah percuma nggak sih berinvestasi di saham atau di obligasi Indonesia? Nah, menurut saya pribadi, nggak ada investasi yang sia-sia. Ingat, dalam investasi itu bukan cuma bicara soal mengalahkan inflasi, tapi juga bicara soal kebutuhan dan tujuan keuangan. Aset-aset investasi itu dibagi dalam beberapa kelas, teman-teman. Ada yang punya risiko rendah hingga risiko tinggi. Nah, nantinya tujuan keuangan juga akan disejajarkan atau disesuaikan dengan tujuan keuangan agar hasilnya ini bisa optimal sesuai kebutuhan tersebut. Nah, selain itu ngomongin soal investasi, ada juga tuh yang namanya profil risiko alias kesiapan seseorang investor dalam menerima risiko. Jadi nggak semua orang bisa nerima risiko di kripto, teman-teman, atau di risiko di saham maupun risiko derivatif yang mana ini terdiri dari forex dan teman-temannya. Namun ada juga tuh yang punya toleransi tinggi si investor ini hingga dalam berbagai faktor seperti usia muda misalnya, lalu kebutuhannya masih kecil hingga punya modal yang besar sehingga kalau masukin modal dengan nominal besar meski dari porsi secara keseluruhan ini sebenarnya porsinya ini nggak tinggi, nggak besar, walaupun itu masuk ke aset yang punya risiko tinggi. Nah, ngomongin soal aset dengan risiko tinggi, apakah berinvestasi di saham Indonesia ini tergolong sia-sia, teman-teman? Yuk kita bahas. Nah, kalau kita mendengarkan secara seksama, teman-teman, ini salah satu influencer yang bilang kalau investasi saham di Indonesia itu tentu sayang uang kita akan tergerus, katanya seperti itu. Nah, sosok ini pun kemudian mencontohkan saham BCA kalau beli sejak IPO terlihat naik tinggi banget memang. Tapi kalau dikonversi ke dolar AS misalnya, ini sebenarnya nggak gerak kemana-mana. Itu menurut pernyataan influencer tersebut. Nah, namun menurut apa yang kita pahami bahwa kita bisa lihat sendiri di pergerakan harga saham BCA ini jika dikonversi dolar pada sejak tahun 2001 sudah naik sebenarnya 14 ribuan persen. Nah, kalau kita lihat secara nominal memang tidak terlihat signifikan karena kenaikan dari nol di dalam US dollar ini memang sekitar 0,64 US dollar per saham. Coba kita perhatikan bandingkan kenaikan harga BCA dalam dolar US dalam 5 tahun terakhir, teman-teman. Nah, hasilnya sebenarnya tumbuh sekitar 60-an persen. Nah, jadi kenaikan ini belum juga diakumulasi dengan pembagian dividen. Lah, tapi kan kalah tuh sama kripto dan Bitcoin yang bisa naiknya kadang-kadang kencang banget. Teman-teman, di sini kita perlu memahami yang namanya kebutuhan dan risiko. Jadi seperti yang sempat dibahas bahwa saya pribadi menekankan dalam memilih aset bukan bicara apakah asetnya pasti bisa mengalahkan inflasi atau enggak, tetapi lebih kepada kebutuhan dan seberapa besar kita siap menerima risiko. Nah, misalnya Bitcoin dan atau kripto ini, teman-teman, memang bisa naik kencang, tapi jika kita salah masuk di harga yang posisi tinggi atau beli di pucuk dan butuh uang dalam jangka pendek, maka hasilnya tentu saja tidak sesuai harapan. Bisa saja nilainya atau nilai uang kita malah negatif atau berkurang. Nah, artinya aset kripto dan Bitcoin ini nggak cocok untuk investasi jangka panjang.
Nah, beda cerita jika kamu beli aset tersebut untuk bertransaksi antar kripto yang sama. Nah, kondisi ini tentu saja tidak memikirkan nilai konversi ke uang fiat yang memang bertransaksi menggunakan kripto tersebut. Nah, meski memang konsep ini masih dilakukan secara belum terstruktur ya di Indonesia, karena aturan alat transaksi ini yang sah di Indonesia itu adalah rupiah. Nah, lantas apa nih yang mesti kita lakukan untuk pilih aset terbaik? Nah, jawabannya sederhana teman-teman. Jika kamu butuh uang jangka pendek, dalam arti misalnya kurang dari 1 tahun, sebenarnya kamu bisa menempatkan aset kamu dalam risiko yang rendah dan liquid seperti deposito dengan tenor 1-3 bulan dan juga reksadana pasar uang. Tapi saya lebih prefer dengan reksadana pasar uang. Nah, kemudian yang kedua, jika kamu butuh jangka yang sifatnya menengah 3 tahunan, bisa simpan di reksadana pendapatan tetap atau boleh juga tuh SBN retail maupun non-retail. Nah, tentu yang ketiga, jika kamu butuh uang tersebut untuk jangka panjang dan lebih fleksibel, teman-teman bisa masuk di instrumen emas, kemudian saham, ada juga kripto dan derivatif. Namun untuk saham dan kripto hingga derivatif, tentunya kita harus terus belajar dalam memahami potensi risiko dari instrumen tersebut serta cara kerjanya, sehingga aset kita bisa bertumbuh dalam jangka panjang. Tadi disampaikan bahwa emas ini masuk dalam jangka panjang. Ya, jadi gini teman-teman. Emas ini memang salah satu aset yang terbilang liquid dan mudah dijual. Tetapi untuk menjual emas kan ada spread harga antara saat kita membeli dan saat kita menjual. Jadi spreadnya itu sekitar 100.000 hingga 200.000 per gramnya. Nah, bila kita mengambil asumsi ingin menjual emas pada posisi untung, tentu kita butuh waktu 3 hingga 5 tahun agar dapat keuntungan dari posisi beli kemarin. Nah, bahkan pembelian emas di harga tertinggi saat pandemi Covid kemarin nih sampai saat ini belum bisa jual emas dengan harga yang terbilang untung, teman-teman. Lalu apa berikutnya? Nah, ada yang menyarankan bahwa ini investasinya di saham Amerika. Salah satu pilihannya sebenarnya bisa saja berinvestasi di saham Amerika, ya pakai dolar US tentunya. Nah, ini bisa jadi menjadi opsi jika memang kita bandingkan dengan Indonesia. Saya pribadi juga mengakui bahwa kematangan pasar US itu memang jauh lebih oke dibanding Indonesia. Namun tentu saja kamu harus tahu bahwa gak semua platform yang menyediakan jasa transaksi jual beli saham US itu punya transaksi saham yang asli. Ya, sifatnya itu bertransaksi derivatif, seperti misalnya kontrak for difference atau yang lebih dikenal dengan CFD. Nah, dalam kontrak for difference ini konsepnya kita beli aset turunan yang mengacu ke saham US. Nah, jadi beberapa yang menggunakan konsep ini seperti Peluang, kemudian ada GoTrade Indonesia, dan ini sedikit berbeda dengan GoTrade Malaysia ya teman-teman. Nah, ada juga sih sebenarnya berinvestasi secara langsung di saham US ini seperti GoTrade punya Malaysia itu, atau GoTrade Malaysia, kemudian Nanovest dan Phillip Future. Nah, untuk GoTrade Malaysia dan Nanovest tentu saja ini ada kerjasama dengan Alpaca Securities. Jadi mereka ini transaksi di saham US dan punya tentu saja kelebihannya dividen. Nah, tentu saja kalau kita bandingkan teman-teman bahwa jadi lebih mending dong sebenarnya ke saham US. Nah, menurut saya pribadi sebenarnya nggak bisa juga langsung all in di saham US tadi. Karena memang dari segi platform memang ada yang masih sifatnya partner di AS, sehingga jadi kalau partnernya ini kenapa-napa ya teman-teman, amit-amit gitu ya, malah nanti kebijakan penjaminan ini yang akan kesulitan kita urus. Nah, lalu kita juga sebenarnya nggak bisa merasakan langsung atmosfer pasar di US ini, apalagi memang tradingnya itu dimulai sekitar 9:30 malam hingga dini hari. Jadi kita nggak bakal mampu untuk ikutin. Nah, artinya investasi saham di US ini juga punya risiko dari sisi platform, dan memang nggak kita bisa duga teman-teman pemahaman kondisi di sana. Nah, jadi ya saya pribadi sih ya, kalau saya pribadi lebih
prepare di saham US itu 10-20%. Tapi kalau memang kita belum terlalu fasih, ya sebaiknya pelajari dulu. Tentu saja ini untuk membantu penyeimbangan pertumbuhan aset. Nah, teman-teman, kita sampai pada kesimpulan. Jadi dari beberapa konten yang saya temukan, memang saya sempat khawatir juga tentang investasi di Indonesia. Rugi ini karena inflasi dan pelemahan bikin orang di Indonesia ini bingung untuk berinvestasi. Karena memang mereka khawatir invest di Indonesia ini menjadi sia-sia karena tergerus inflasi dan tentu saja termakan oleh kurs rupiah. Padahal kekhawatiran tergerus inflasi dan pelemahan kurs ini bisa dipikirkan setelah modal terkumpul cukup besar. Nah, jadi dengan kepemilikan modal yang besar, kita bisa mulai alokasi di aset yang punya risiko seperti kripto tadi, tapi tetap porsinya terbatas sehingga manajemen risiko tadi tetap terjaga dengan baik. Nah, jadi menurut saya pribadi untuk tahap awal investasi, ya kita silahkan boleh saja menabung di reksadana pasar uang untuk mengumpulkan dana darurat dan coba masuk di SBN retail. Nah, serta untuk skenario berikutnya bisa nabung saham dalam jangka panjang. Nah, sebenarnya untuk detail silahkan teman-teman sesuaikan dengan tujuan keuangan masing-masing. Tapi saya lebih prefer tadi untuk kumpulin dana darurat lewat RDPU dan di SBN retail. Nah, boleh cicil untuk nabung saham dalam jangka panjang. Kemudian bila modal sudah terkumpul cukup besar, ya kita bisa juga alokasikan ke aset-aset yang berisiko dan punya pertumbuhan yang tinggi tadi. Nah, artinya kita juga mencoba untuk berpikir keluar dari kebiasaan itu tadi. Nah, apakah sekarang Anda siap untuk berinvestasi atau punya pemikiran yang lain tentang efek negatif dari inflasi dan pelemahan kurs rupiah ini? Jadi saran saya teman-teman, yuk kita nabung saham dividen karena memang selain dapat potensi capital gain, kita juga bisa dapatin tambahan modal dari pembagian dividen dari laba bersih si emiten ini. Nah, bagaimana pendapat Anda teman-teman? Silahkan tulis di kolom komentar. Saya Daniel dan salam satu frekuensi.